Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita sama-sama bisa berkumpul di ruang Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah di kesempatan hari ini saya akan mencoba menyampaikan satu materi, yakni terkait dengan akad jual beli juzab atau kita sering mengenal dengan akad jual beli borongan. Juzab itu ya adalah akad jual beli borongan. Dan sebelumnya saya perkenalkan bahwa saya adalah salah satu mahasiswa STAI Darut Tauhid Bandung, program studi Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini ditujukan untuk pemenuhan salah satu tugas materi muamalah, yakni terkait dengan jual beli. Dan yang akan disampaikan adalah materi terkait dengan juzab atau jual beli borongan. Jual beli borongan dalam konteks ini, jual beli adalah atau juzab ini sebuah transaksi jual beli yang dilakukan tanpa mengetahui secara pasti jumlah atau takaran barang yang dijual. Dalam hukum Islam, jual beli juzab ini memiliki beberapa ketentuan dan batasan. Jual beli juzab ini juga disebut sebagai transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara menaksir atau memperkirakan jumlah barang yang dijual tanpa melakukan pengukuran atau penimbangan yang akurat. Nah, sehingga kita akan membahas pada kesempatan hari ini terkait dengan hukum juzab itu sendiri. Ya, hukum juzab, hukum membeli atau jual beli juzab ini, jual beli borongan atas makanan. Ini yang pertama. Mayoritas fuqaha, para ahli fikih, berpendapat bahwa jual beli juzab atau jual beli borongan atas makanan ini tidak diperbolehkan atau satu hal yang dilarang. Kenapa? Karena dapat menimbulkan ketidakjelasan dan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Alasan utama larangan jual beli juzab atas makanan ini adalah untuk mencegah ketidakjelasan dan penipuan dalam transaksi jual beli makanan. Terkait dengan jual beli makanan yang akan menjadi sah, diantaranya adalah bahwa takarannya harus jelas. Ya. Jadi makanan harus dijual dengan takaran yang jelas dan pasti. Kemudian jumlahnya harus pasti. Jumlah makanan yang dijual harus pasti dan tidak menimbulkan ketidakjelasan. Dan yang ketiga adalah terkait dengan kualitas juga. Jadi kualitas makanan yang dijual tentunya harus jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Sebagai pengecualian, bahwa makanan yang dijual secara keseluruhan, jika makanan dijual secara keseluruhan seperti menjual seluruh isi gudang, maka jual beli juzab atau borongan atas makanan ini dapat dikategorikan diperbolehkan. Kemudian, bagaimana hukum jual beli juzab atas uang? Nah, jual beli juzab atas uang ini sama, tidak diperbolehkan juga karena dapat menimbulkan ketidakjelasan dan kerugian pada salah satu pihak, baik itu
kepada pembeli maupun kepada penjualnya. Sebagai alasan utama dilarangnya jual beli juzab atas uang ini adalah untuk mencegah ketidakjelasan dan penipuan dalam transaksi keuangan. Kemudian yang ketiga, bagaimana hukum jual beli juzab atas perhiasan? Hal ini tentunya dilarang juga atau tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena tidak jelas jumlahnya, jenisnya, dan juga nilai perhiasan yang diperjualbelikan itu. Nah, sebagai syaratnya, agar jual beli perhiasan ini menjadi sah, maka harus ada kejelasan tentang jenis perhiasan tersebut. Harus jelas jumlahnya, termasuk juga harus jelas nilai perhiasan yang akan diperjualbelikan tersebut. Berikut beberapa dalil tentang jual beli juzab, baik itu dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis. Nah, dalam Al-Quran ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, dan janganlah kamu malas menulis, baik kecil maupun besar, beserta jangka waktunya. Ayat ini menunjukkan bahwa sangat pentingnya menentukan jumlah atau takaran barang dalam transaksi jual beli. Kemudian di dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli juzab dengan perkiraan atau borongan pada buah kurma sebelum buah itu matang. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli juzab pada buah kurma sebelum buah itu masak atau sebelum buah kurma itu matang, karena dapat menimbulkan ketidakpastian dan kerugian pada salah satu pihak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun yang diriwayatkan oleh hadis riwayatnya Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli juzab pada buah kurma. Sehingga hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli juzab pada buah kurma. Lalu bagaimana syarat sah jual beli juzab? Ya. Pertama, ada yang disebut atau yang membolehkan. Ya. Jadi jual beli juzab ada yang membolehkan, dengan catatan bahwa jika jual belinya itu tidak menimbulkan gharar, ya, tidak menimbulkan satu yang ketidakjelasan juga kerugian kepada salah satu pihak. Kemudian syaratnya adalah tidak menipu, sehingga di dalam jual beli juzab ini diperbolehkan jika tidak ada unsur penipuan atau ketidakpastian tentang jumlah atau takaran barang yang diperjualbelikan. Kemudian syarat yang sah yang ketiga adalah bahwa barang itu harus nampak, ada wujud, jelas barangnya ada. Barang yang dijual harus ada dan dapat diserahkan kepada pembelinya. Serta jumlah barang yang dijual harus wajar, dan ini tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit. Dalam praktiknya, jual beli juzab ini dapat dilakukan jika penjual dan pembeli memiliki kesepakatan yang jelas dan tidak ada unsur penipuan dan ketidakpastian. Namun, sebaliknya, jual beli dilakukan dengan menentukan jumlah atau takaran barang yang spesifik untuk menghindari ketidakpastian dan kerugian. Nah, sehingga mayoritas ulama dalam hal ini membolehkan dalam kondisi umum, bukan
pada komoditi ribawi. Nah, tidak diperbolehkan juzab ini jika melibatkan makanan atau uang tanpa takaran yang jelas. Sebagai kaidah fikih terkait dengan jual beli juzab atau jual beli borongan ini, pertama adalah al-juzab huwa al-muqaddar. Bahwa transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara menaksir atau dengan cara memperkirakan jumlah barang yang dijual. Kemudian yang keduanya, kaidahnya adalah la gharar fi al-juzad atau la gharar fil juzaf. Tidak boleh ada ketidakjelasan atau penipuan dalam transaksi jual beli juzaf. Nah, sehingga yang perlu kita perhatikan bagaimana prinsip-prinsip jual beli juzaf ini. Setidaknya ada 3 hal prinsip. Pertama, adanya kejelasan, kemudian adanya keadilan, dan di sana tidak ada unsur penipuan. Transaksi jual beli juzaf harus jelas dan dipastikan tidak menimbulkan ketidakjelasan. Transaksi jual beli juzaf juga tentunya harus adil dan dipastikan tidak menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak, baik itu pihak pembeli maupun kepada pihak penjual. Kemudian penjual dan pembeli tentunya harus sama-sama berlaku jujur dan tidak melakukan penipuan dalam transaksi jual beli juzaf. Sebagai kesimpulan dari materi terkait dengan jual beli juzaf ini, bahwa juzaf ini adalah sebuah transaksi jual beli, ya kategorinya transaksi jual beli yang dilakukan tanpa mengetahui secara pasti baik itu jumlah maupun takaran benda atau barang yang diperjualbelikan. Hukum jual beli juzaf dapat diperbolehkan, bisa menjadi boleh, yakni ketika dilakukan dengan cara yang adil dan tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, baik itu pihak pembeli maupun pihak penjual. Namun, jual beli juzaf atas komoditi tertentu seperti makanan, perhiasan, ini memiliki ketentuan dan batasan yang lebih spesifik. Sehingga hal ini dilarang karena dapat menimbulkan ketidakjelasan dan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, baik itu pembeli maupun kepada penjualnya. Atas alasan utama larangan jual beli juzaf atas makanan, ya. Maksudnya alasan utama larangan jual beli juzaf atas makanan, uang dan perhiasan ini adalah untuk mencegah ketidakjelasan dan penipuan dalam transaksi jual beli makanan, uang, dan perhiasan. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas penjelasan yang mungkin perlu pencernaan yang lebih matang. Silahkan untuk kemudian menyimpulkan atau mendengarkan kembali apa yang disampaikan dari materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.